Selamat pagi adik-adik semua. Oke, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Kita presentasi dulu. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir nih. Tidak? Caranya apa tidak? Tidak sakit ya? Siapa lagi? Apa lagi? Ya. Sama saya. Berarti yang hadir hari ini 35 siswa ya? Oke. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk itu kita review ulang dulu. Di pertemuan sebelumnya kalian belajar terkait apa? Pertemuan ekonomi. Bukan, setelah itu. Ya. Kemarin terakhir indikator pertumbuhan ekonomi ya. Kemarin kita mencoba ya menghitung bagaimana cara menghitung kemarin pertumbuhan ekonomi yang menggunakan dua pendekatan ya. Yang pertama pendekatan GDP, yang kedua IPC. IPC ya. Oh ya, IPC singkatan dari apa? Income per kapita ya. Oke, untuk itu hari ini kita akan lanjut ya untuk mempelajari materi berikutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kalian kemarin sudah belajar terkait konsep dasar pertumbuhan ekonominya dan kemarin kan juga belajar terkait faktor yang mempengaruhi juga dan yang terakhir indikator untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan itu yang kemarin ya. Oke, hari ini kita akan belajar teori pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin materi yang kalian pelajari itu sebagai pemahaman awal aja ya, konsep dasarnya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat ya pendalamannya melalui berbagai sudut pandang dari berbagai ahli ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, itu hanya satu aja yang menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi. Oke, saya sampaikan dulu ya untuk alur pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, jadi nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, berbagai kelompok ya. Terus nanti kalian bertugas mendiskusikan materi dengan cara berkelompok itu. Dan lalu nanti membuat mapping ya. Nanti dan siapin kertas manilanya. Lalu yang ketiga ada diary work. Nah, kalian udah pernah dengar diary work? Oke. Nanti tak jelasin ya. Oke, terus yang keempat nanti ada kuis dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi untuk diary work itu ya gambaran secara umumnya kalian nanti kan dibagi secara berkelompok. Oke. Nah, nanti kalian per kelompok itu mendapat materi-materi yang berbeda. Nah, dari situ kalian mencari materinya ya di berbagai sumber dan nanti dituangin ke mind mapping. Kalau udah nanti setelah jadi mind mappingnya ya nanti itu nanti dipamerkan atau menjadi galeri. Misalnya nanti ada kelompok satu nanti dikasih ruang sendiri di sini misalnya, dan kelompok dua di sana, kelompok tiga yang sini-sini ya. Oke, nanti setiap kelompok nanti berputar untuk menjelajahi kelompok-kelompok yang lain seperti itu. Dan nanti ada peran-perannya. Habis ini tak jelasin dulu. Gambaran umumnya seperti itu ya. Oke, untuk aturan tugas kelompoknya ya. Oke, nanti siswa dibagi menjadi 6 kelompok. Oke, berarti nanti ada berapa di sini? 6 ya. Nanti ada yang 5-1. Oke, nanti setiap kelompok mendapat materi ya sesuai nomor urutan berikut. Nah, nanti kelompok 1 dan 2 ini mendapat materi teori pertumbuhan ekonomi klasik. Nah, ini ada rambu-rambunya. Yang pertama ada Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. Ini yang klasik, terus ditambah teori modern Kuznets. Nah, terus untuk kelompok ketiga dan keempat nanti teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, ini nanti untuk ahlinya Robert Solow ya,
lalu ada Joseph Gumter, lalu ada Harold Domar. Terus ada kelompok 5 dan 6, nanti teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, untuk ahli ekonominya ada Friedrich List, ada Karl Bucher, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow. Nah, ketika nanti sudah dibagi kelompoknya dan sudah mendapat materinya, nanti kelompok berdiskusi mencari materi dari berbagai sumber ya tentang materi yang didapat dan membuat mind mapping. Dan nanti kalian boleh membuka gawai ya, atau HP kalian atau laptop sejenisnya boleh untuk mencari materinya ya, atau dari buku juga boleh. Nah, nanti dari materi itu dituangin ke mind mappingnya itu tim 2 sini ya, tim 3 belakangnya 4 tim 5 supaya belakang 6. Oke, untuk materinya ya tadi ya. Oke, perhatikan untuk kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 dan 2 teori pertumbuhan ekonomi. Basic Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus. Ditambah teori modern Kuznets. Nah, itu nanti perhatikan ya, Dik. Itu nanti untuk mind mappingnya kalian cari untuk apa ya, isi mind mappingnya pengertian yang betul ya, pengertian atau deskripsinya pertama. Terus yang kedua ada ciri-ciri. Dan ciri-ciri ya. Yang ketiga lalu tokoh dan apa yang dikemukakannya, teorinya. Ketiga itu yang keempat keunggulan dan kelemahan. Teorinya ya, keunggulan dan kelemahan. Terus yang terakhir ada relevansi dengan masa sekarang. Teorinya itu relevansi dengan masa sekarang. Jadi kalian simpulkan nanti teorinya masih relevan nggak untuk dipakai untuk di masa sekarang gitu. Oke, perhatikan ya, Dik. Kita menarik kesimpulan ya dari pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah belajar apa aja tadi? Teori pertumbuhan ekonomi. Ya, tadi ada beberapa teori. Ada 4 utama 4 apa aja? Klasik, neoklasik, historis sama. Tadi ada beberapa tokoh ya yang menggunakan teorinya. Oke, terus kalian sudah belajar terkait galeri ruang udah berputar ya menuju ke galeri teman kelompok kalian masing-masing. Udah paham ya? Jadi sampai situ. Oke, untuk itu pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya. Terima kasih atas partisipasi dari kalian. Kalau itu saya cukupkan ya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa belajar. Untuk itu kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.